Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why on my right, you're on my side. Baby, I could hit you like fire. In the shit out, bury your side. Hate things in my pocket, getting boring. Shit, bye-bye. If I couldn't tell you what I'm feeling, in the shit out, bury your side. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang mengidentifikasi cerita fantasi. Sekarang ini kita akan belajar bersama-sama menceritakan tentang cerita fantasi. Oleh sebab itu, yuk kita baca cerita fantasi berikut dengan judul Berlian 3 Warna. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu, akan mendapatkan petualang indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu. Tamika, teman dekat Anika, menyukai warna biru, dan Cika menyukai warna kuning. Saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu. Anika meyakinkan ibunya. Dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika. Minggu pukul 6, mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Di kamar Anika serasa ada di langit. Ayo kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka 1, 2, 3. Wow, 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Selamat datang di negeri kami. Peramal kerajaan mengatakan bahwa akan datang 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Saya mempunyai anak yang bernama Candy. Ia tertidur sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan ia memakai 3 kalung berlian sekaligus. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tolong selamatkan putriku. Tapi Cika dan Tamika memprotes bersamaan karena mereka berdua membayangkan akan bersenang-senang dalam pertualangnya. Cika, Tamika, ayo kita tolong putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Anika mantap menjawab sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Itu putri Candy. Anika berlari menuju putri tempat tidur Sandy. Dengan ragu, Tamika dan Cika ikut mendekat. Ayo kita ambil sesuai warna, Anika menjelaskan. Baik, jawab Tamika dan Cika serempak. Setelah itu, "Oi, Putri Candy menguap." Pelan-pelan matanya terbuka. "Oh, terima kasih. Sebagai hadiahnya, ambil ini." Ratu memeluk ketiga gadis itu, lalu memberikan tas yang lumayan besar. "Terimalah ini sebagai ungkapan terima kasih kami," Ratu berucap penuh haru. Dengan cepat, Tamika dan Cika menyahut tas yang diberikan Ratu. Tapi mereka berdua tidak kuat mengangkat tas besar itu. "Waktu kita tinggal 15 menit lagi, kita harus segera pergi," Anika berteriak. "Tapi tas besar ini tak bisa kita bawa," kata Tamika dan Cika hampir bersamaan. "Tinggalkan saja tas itu. Yang penting kita harus keluar dari kerajaan ini," tegas Anika. Anika menarik kedua tangan sahabatnya untuk menyatukan ketiga kotak berlian 3 warna. Dan boom, mereka terlempar kembali ke atas tempat tidur Anika. "Kamu menyia-nyiakan rezeki yang ada di depan kita," Cika menimpali dengan keras. Anika dengan tenang
memegang kedua tangan sahabatnya. Kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang dan menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk apa setumpuk berlian? Tapi riwayat kita tamat. Anika menggenggam erat tangan sahabatnya. Tamika dan Cika menyambut erat genggaman tangan Anika. Ketika sahabat itu saling merangkul. Setelah kita membaca bersama-sama tentang cerita fantasi, sekarang kita masuk kepada unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Ada 6 unsur. Yang pertama, tema, yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk pengembangan suatu cerita. 2. Alur, yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. 3. Tokoh dan penokohan, yaitu karakter pelaku di dalam suatu cerita. 4. Latar, yaitu latar tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. 5. Sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. 6. Amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Sekarang kita akan membahas satu persatu tentang unsur-unsur intrinsik teks fantasi. Yang pertama ada tema, yaitu ide atau gagasan untuk pengembangan sebuah cerita. Yang kedua yaitu alur. Alur dibagi 3, yaitu alur maju. Alur maju yaitu alur yang peristiwanya ditampilkan secara kronologis. Dimulai dari tahap awal, tahap tengah, dan sampai kepada tahap akhir cerita. Seperti pengenalan, konflik, kemudian lanjut klimaks, kemudian anti klimaks, terakhir itu penyelesaian. Contoh, seorang yang menceritakan anak kecil dan berkembang kemudian berakhir saat dia sudah remaja. Yang kedua yaitu alur mundur. Itu ceritanya dimulai dengan penyelesaian. Ditemui pada sebuah cerita yang memakai setting waktunya yaitu pada masa lalu atau masa lampau. Yaitu tahapan alurnya penyelesaian, anti klimaks, kemudian klimaks, terakhir penyelesaian. Contoh, seorang bapak yang menceritakan kisah hidupnya di masa mudanya. Yang ketiga yaitu alur campuran, yaitu ceritanya diawali dari klimaks, kemudian lihat lagi masa lalu, kemudian diakhiri dengan sebuah penyelesaian. Tahapan alurnya yaitu klimaks, kemudian pengenalan, kemudian anti klimaks, terakhir itu penyelesaian. Unsur ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Contoh dalam cerita tadi yaitu ada tokohnya Anika, mempunyai watak atau penokohannya itu suka membantu. Terbukti dalam teks tersebut yaitu Cika, Tamika, ayo kita tolong Putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Anika mantap menjawab sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Dan masih ada lagi tokoh-tokoh yang lain yang ada dalam cerita tersebut. Yang keempat yaitu latar. Latar dibagi menjadi 3 macam, yaitu latar tempat. Contoh, pasukan siluman serigala mulai menginjak Pulau Tanamodo. Kemudian yang kedua itu waktu. Contohnya adalah seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Yang ketiganya itu suasana. Contoh, teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu orang pertama sebagai pelaku utama. Kalau dalam cerita tersebut ceritanya menggunakan kata aku atau saya yang paling dominan, maka itu disebut dengan sudut pandangnya adalah orang pertama sebagai pelaku utama. Kalau dia sebagai orang pertama sebagai pelaku sampingan, nah berarti si aku ini menceritakan orang lain. Kemudian yang
C-nya adalah orang ketiga sebagai serba tahu. Maksudnya serba tahu ini adalah di sini menggunakan kata gantinya dianya, mereka atau beliau. Nah, di sini pengarangnya mengetahui bagaimana watak, apa yang diinginkan. Pokoknya si pengarang ini bisa membaca pikiran tokoh tersebut. Kemudian yang D-nya adalah orang ketiga sebagai pengamat. Nah, pengarang ini hanya bisa melihat apa yang dilihat saja, gerak-geriknya, tingkah lakunya, tapi tidak bisa membaca pikiran seseorang. Yang terakhir itu amanat. Amanat yaitu pesan yang disampaikan pengarang melalui dialog-dialognya atau melalui ceritanya. Amanat ini tidak ditulis ya secara nyata, tapi di balik kata-kata tersebut ada amanat yang disampaikannya secara implisit. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.